Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian, dimanapun kalian berada, bertemu kembali dengan saya, Romo Tino SSCC, di dalam catatan pesiarah. Di dalam perjalanan persiaran hidup kita, sabda Allah hendaknya kita renungkan dan memperkuat iman kita. Dan sebagai orang beriman yang baik, senantiasa merenungkan sabda Tuhan, melakukannya dan melaksanakannya di dalam kehidupan sehari-hari, bukan hanya dalam rangkaian kata, tetapi di dalam perbuatan kita. Sebelum kita mendengarkan permenungan dari catatan pesiarah, marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Murah, Engkau senantiasa membuka hati umat-Mu untuk menerima kerajaan-Mu. Kami mohon semoga kami menerima dan mengikuti panggilan Putra-Mu untuk mewujudkan kerajaan-Mu di tengah-tengah dunia. Tuhan, buatlah kami untuk berani menghidupi sabda-Mu di dalam setiap langkah hidup kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Mungkin Anda dan saya serta kita semua di dalam perjalanan hidup pernah merasa kecewa, pernah mempertanyakan apa yang kita imani, pernah mempertanyakan mengapa doa Anda, doa saya, doa kita semua tidak pernah didengarkan oleh Tuhan. Tetapi apakah betul demikian bahwa Tuhan tidak lagi peduli dengan Anda dan saya serta kita semua? Tidak. Tuhan senantiasa menyertai Anda, menyertai saya, menyertai kita semua ketika kita mau terus bertekun, berjuang untuk menanggapi panggilan Tuhan. Tetapi sudahkah Anda dan saya serta kita semua setia mengikuti panggilan Tuhan? Setia untuk menghidupi iman kita, bukan hanya karena identitas, tetapi karena kita ingin senantiasa menjadikan diri kita sebagai tanda kehadiran Allah yang nyata bagi Anda, saya, serta kita semua. Kita mendengarkan di dalam bacaan pertama dari tokoh pribadi Hana yang sedih karena tidak memiliki anak. Tetapi hal yang sangat menarik, bahwa ia tidak menghujat Tuhan. Ia tidak menyalahkan situasinya. Ia hanya menangis. Ia hanya tidak mengerti apa yang terjadi. Tetapi satu hal, ia senantiasa selalu setia kepada rencana Allah atas hidupnya. Ia masih memiliki seorang suami yang begitu mengasihinya, yang begitu mencintainya, yang begitu menghargainya. Itulah cinta kasih Tuhan yang senantiasa tidak pernah luntur, meskipun Anda dan saya serta kita semua sebagai orang beriman seringkali meninggalkan apa yang sudah Tuhan tawarkan di dalam persiaran hidup kita. Hanya karena Anda dan saya serta kita semua merasa bahwa doa kita, apa yang menjadi harapan kita, tidak segera dikabulkan atau tidak segera hadir di dalam persiaran hidup kita. Di dalam Injil hari ini kita mendengarkan sebuah kisah bahwa hidup sebagai orang beriman di dalam mewartakan kerajaan Allah, kita diajak untuk bertobat, untuk meninggalkan segala sesuatu yang sudah membuat kita semakin jauh dari Tuhan. Kita mendengarkan sebuah kisah panggilan murid, di mana Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku dan kalian akan kujadikan penjala manusia." Mereka segera meninggalkan jalannya
dan mengikuti Yesus. Mereka tahu bahwa mereka adalah nelayan. Mereka tahu mereka mungkin memiliki keahlian di dalam bidang kelautan, di dalam bidang yang berkaitan dengan perikanan. Tetapi mereka mau untuk dibentuk. Tetapi mereka mau untuk mencoba. Tetapi mereka mau untuk belajar, untuk menjadi seorang murid yang Allah kehendaki. Menjadi pertanyaan refleksi, apakah Anda, saya, serta kita semua senantiasa mau dibentuk untuk hidup seturut kehendaknya, meskipun apa yang menjadi harapan kita belum tentu terlaksana, meskipun apa yang menjadi doa-doa kita belum tentu terkabulkan saat ini. Bukan karena Tuhan tidak sayang kepada Anda, bukan karena Tuhan tidak sayang kepada kita semua atau kepada saya, tetapi Tuhan tahu mana yang terbaik dan tepat serta indah pada waktunya bagi hidup Anda dan saya serta kita semua. Tuhan senantiasa memiliki rencana indah menurut rancangannya dan bukan menurut cara pandang kita. Maka Tuhan sudah mengajak Anda dan saya serta kita semua. Mari ikutlah Dia, Sang Juru Selamat. Jangan hanya karena dikritik, jangan hanya karena adanya perbedaan pendapat dan gaya berbicara, lantas kita putus asa, lantas kita ngambek, mutung, keluar dari sebuah grup, keluar dari sebuah komunitas hanya karena perbedaan pandangan. Tuhan mengingatkan, menjadi murid Kristus senantiasa mau dibentuk, mau diproses agar menjadi lebih bijaksana, mau untuk terus belajar, mau untuk terus melakukan apa yang menjadi rencana Tuhan. Semoga berkat Tuhan senantiasa melindungi dan memberkati kita, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Ibu, Bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih. Mungkin lika-liku perjalanan persiaran hidup kita terasa berat, dan mungkin jika dibandingkan dengan yang lain, kok sepertinya hidup kita lebih berat. Tetapi jangan sampai kita menganggap bahwa Tuhan tidak menyertai. Tuhan senantiasa menyertai Anda dan saya serta kita semua. Yang terpenting kita mau bertekun, mau senantiasa belajar, berjuang, tidak mengeluh. Tuhan memberikan karena Tuhan percaya bahwa Anda dan saya serta kita semua mau dibentuk dan mampu berproses untuk menjadi sebagaimana yang Allah kehendaki. Selamat mengawali pekan dengan optimisme baru. Kita percaya, kita bahagia, kita taat, kita prokes, maka kita selamat. Tuhan memberkati. Amin.